Semangat pagi sahabat Minerba, salam sehat buat kita semua. Semangat pagi abang, salam sehat juga. Masak air biar matang. Air matang dan kopi bikin tenang. Benar nggak sih bang? Pemerintah memberikan karpet merah bagi investor asing dalam mendapatkan izin pertambangan? Minum kopi panas bikin segar, karpet merah hanya untuk investor asing, itu kurang benar. Yang benar adalah, karpet merah untuk semua investor. Karpet merah kita bentangkan, merah putih, kita kibarkan. Nah, dengerin nih abang jelaskan. Yang pertama, untuk meningkatkan ketertarikan investor, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha di semua sektor usaha, termasuk di sektor pertambangan. Kemudahan berusaha ini diberikan dalam bentuk penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan perizinan, termasuk pemberian insentif fiskal atau non-fiskal pada sektor-sektor tertentu. Yang kedua, karpet merah dalam bentuk kemudahan berusaha di sektor pertambangan, diberikan kepada semua pelaku usaha, tanpa membeda-bedakan asal negaranya. Kemudian yang ketiga dan tidak kalah penting, bahwa semua pelaku usaha pertambangan, baik asing maupun lokal, diberikan perlakuan yang sama dalam mendapatkan izin pertambangan, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Oh, jadi begitu bang. Itu cuma hoax. Terus, apa saja persyaratan dan bagaimana tata cara untuk mendapatkan izin pertambangan? Khususnya perizinan untuk tambang mineral logam dan batu bara. Begini, untuk mendapatkan izin pertambangan logam dan batu bara yang baru, pelaku usaha harus terlebih dahulu memperoleh wilayah izin usaha pertambangan, disingkat WIUP, atau wilayah izin usaha pertambangan khusus, disingkat WIUPK. Untuk mendapatkan WIUP logam atau batu bara, pelaku usaha harus mengikuti lelang terbuka. Dan untuk mengikuti lelang terbuka, pelaku usaha harus memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Misalnya menyampaikan data beneficial ownership, memiliki pengalaman di bidang usaha pertambangan, tenaga ahli di bidang pertambangan, laporan keuangan yang sudah diaudit, termasuk membayar kompensasi data informasi. Khusus untuk WIUPK, terdapat perlakuan khusus bagi BUMN dan BUMD, untuk memperoleh prioritas untuk mendapatkan WIUPK. Dan setelah mendapatkan WIUP atau WIUPK, pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan, akan mendapatkan izin pertambangan dalam bentuk IUP atau IUPK. Setelah mendapatkan IUP atau IUPK, pelaku usaha harus terlebih dahulu melakukan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, dan penyusunan dokumen lingkungan, sebelum nantinya dapat melakukan kegiatan eksploitasi atau operasi produksi. Pertanyaan berikutnya bang, apakah perusahaan tambang diperbolehkan mengalihkan izin dan atau sahamnya kepada pihak lain? Jika diperbolehkan, apakah ada pembatasan dan persyaratan yang diatur dalam regulasi? Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3, Tahun 2020 tentang Minerba, pengalihan izin pertambangan atau saham badan usaha pertambangan, dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat, dan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri ESDM. Salah satu persyaratan pengalihkan izin dan atau saham adalah, telah selesai melakukan kegiatan eksplorasi, yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan. Persyaratan tersebut akan mencegah praktek jual beli izin atau saham, yang tidak didahului dengan kegiatan eksplorasi pada wilayah izin. Dengan kata lain, sebelum mengalihkan izin atau saham, pelaku usaha harus terlebih dahulu mengeluarkan investasi, dan melakukan tahapan-tahapan kegiatan eksplorasi, yang dievaluasi oleh pemerintah untuk menghasilkan data sumber daya dan cadangan. Wah, begitu ya bang? Jadi tidak sembarangan ya? Satu pertanyaan lagi bang, apakah pemegang izin pertambangan boleh menelantarkan lahan atau konsesi yang dimiliki, sambil menunggu investor? Atau dengan kata lain memperjualbelikannya? Dalam pengelolaan wilayah atau konsesinya, pemegang izin pertambangan memiliki sejumlah kewajiban, di antaranya melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tahapan yang telah disetujui oleh pemerintah. Mengingat konsesi pertambangan mencakup wilayah yang luas, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tidak dapat serta-merta dilakukan seketika pada seluruh wilayah. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan tahapan-tahapan dan sekuens tertentu yang terukur. Namun demikian, bukan berarti pelaku usaha dapat menelantarkan lahan atau konsesi yang dimilikinya, karena penelantaran berarti tidak melakukan kegiatan pada suatu wilayah, sesuai dengan rencana yang disetujui oleh pemerintah.
Pemerintah berwenang melakukan pengawasan dan pemberian sanksi bagi perusahaan tambang yang dengan sengaja menelantarkan wilayah atau konsesinya. Sanksi yang dapat diberikan dapat berupa penghentian sementara ataupun pencabutan izin. Pemegang izin tambang yang menelantarkan wilayahnya juga tidak akan dapat memperjualbelikan atau mengalihkan izinnya kepada pihak lain, karena syarat pengalihan izin adalah telah dilakukan kegiatan eksplorasi pada wilayah dimaksud. Terima kasih Abang, sudah sangat jelas. Jadi karpet merahnya tidak hanya untuk investor asing ya Bang? Betul sekali. Membuka keran investasi yang sebesar-besarnya, bukan berarti investor boleh semaunya, tapi dipagari dengan aturan dan pengawasan yang ketat, sehingga tercipta pengelolaan minerba yang baik untuk Indonesia maju.